Kita ketahui bersama bahwasannya wudhu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kita Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, apa saja sih sebab-sebab yang menjadikan seseorang dikatakan berhadas kecil? Ada beberapa sebab yang menjadikan kita dikatakan berhadas kecil, sehingga kalau mau salat harus wudhu terlebih dahulu. Apa saja itu? Yang pertama, apabila keluar, mohon maaf, sesuatu dari kubul kita, kemaluan, atau dari dubur kita. Dengan kata lain, apabila buang air kecil, atau air besar, atau maaf-maaf, kentut. Nah, ini dinamakan sebab hadas kecil. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah sudah menyatakan dan menjelaskan, "Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Apabila salah seorang di antara kalian menunaikan hajatnya atau dia menyentuh lawan jenisnya, laki-laki menyentuh wanita. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apabila keluar sesuatu hadas kecil, buang air kecil ataupun air besar, maka kita harus wudhu. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tuqbalu sholatu man ahdatsa," tidak akan diterima salat orang yang berhadas hatta yatawadda. Lalu qala rajulun min hadarul maut. Ketika Abu Hurairah menceritakan hadis Nabi ini, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dari hadarul maut, lalu tanya ke Abu Hurairah, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, apa hadas itu? Apa yang menyebabkan hadas? Abu Hurairah mengatakan, qala fusaun aw duratun. Yang dinamakan dengan hadas adalah seseorang kentut dengan suara atau tanpa suara. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, keluarnya sesuatu dari kemaluan kita atau dari dubur kita termasuk hadas kecil yang apabila kita hendak sholat maka kita harus wudhu terlebih dahulu karena sholat kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa wudhu. Yang kedua, sebab hadas kecil adalah menyentuh kemaluan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, jadi nyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Telapak tangan itu yang kalau dua ini kita satukan menyatu, itu yang dinamakan telapak tangan. Nah, kalau ada seseorang menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, maka dia hadas kecil. Kalau ingin sholat, hendaknya dia wudhu terlebih dahulu. Yang ketiga, hilangnya akal. Seseorang yang hilang akalnya, baik karena dia mabuk, atau gila, atau tidur, maka dia harus wudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Orang yang mabuk, gak bisa dia terus sholat, saya sebelum mabuk tadi udah wudhu misalkan. Batal Bapak Ibu sekalian, ya. Ini hadas kecil, dia harus wudhu lagi. Atau orang gila, sembuh, gak bisa langsung sholat. Lalu bilang sebelum saya gila dulu, saya dalam keadaan wudhu, gak bisa. Hilangnya akal karena gila itu membatalkan wudhu, karena itu hadas. Atau tidur, orang yang tidur itu kan akalnya kita tidak merasa lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, "Wika usahi al-ainan, faman nama falyatawaddo." Maaf, talinya pantat itu kata Rasulullah adalah kedua mata. Artinya apa? Kita kalau tidak tidur, terus kemudian kentut misalkan, kita paham, merasa, sehingga kalau mau sholat kita wudhu dulu. Tapi begitu kita tidur, kita kehilangan sudah kesadaran, kentut apa enggak ya. Jadi talinya pantat kata Rasulullah adalah tidur. Kalau tidurnya nyenyak, lama, terus kemudian berbaring, ini dia hadas kecil. Kecuali Bapak Ibu sekalian, kalau tidurnya dalam keadaan mutamakin. Mutamakin itu artinya dia duduk, tidak ada yang terangkat dari kedua pantatnya, dan tidurnya tidak terlalu nyenyak banget, sehingga kalau ada orang yang bersuara, atau dia pegang sesuatu jatuh, dia sadar. Nah, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yanamuna tsumma yusalluna wa la yatawaddaun. Dulu dalam hadis Qatadah, dia mengatakan, saya mendengar Anas, sahabat Anas radhiyallahu
radhiyallahu anhu bahwa pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidur lalu sholat tanpa wudu. Ini yang dikatakan tidur di sini, para sahabat tidur di sini, dia tidurnya dalam keadaan pantatnya itu dalam keadaan kuat, tidak terangkat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang membatalkan wudu atau dinamakan hadas, sebab hadas kecil bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Baik yang menyentuh maupun disentuh. Laki nyentuh perempuan. Yang laki-laki batal wudunya, yang perempuan yang disentuh juga batal wudunya. Kalau tidak mahram dalam mazhab Syafi'i. Baik dengan syahwat ataupun tidak. Jadi sekedar senggolan aja. Baik disertai kenikmatan atau tidak. Ya, meluk misalkan, merasakan nikmat maupun tidak merasakan nikmat, sekedar sentuhan aja. Baik dengan niat, memang niat mau nyentuh atau tidak sengaja. Di pasar atau di mana desak-desakan tiba-tiba kesentuh. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu aula mastumun nisa atau kalian menyentuh perempuan. Ini sebab-sebab hadas kecil. Nah, kalau orang lagi hadas kecil, apa sih risikonya? Yang terlarang bagi orang yang hadas kecil, satu, tidak boleh sholat. Hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang yang berhadas sampai dia wudu. Maka terlarang bagi orang yang hadas dan belum wudu untuk melaksanakan sholat. Kemudian tawaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tawafu sholatun. Tawaf itu adalah sholat. Hanya diberikan keringanan di dalam tawaf itu boleh untuk berbicara. Kalau dalam sholat nggak boleh berbicara. Nah, ketika dikatakan tawaf adalah sholat, maka tentu syarat sholat juga ada di tawaf, yaitu taharah atau bersuci. Maka orang tidak diperkenankan dalam mazhab Syafi'i untuk tawaf kalau dia tidak punya wudu. Dan yang ketiga, menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf di sini adalah menyentuhnya. Tapi kalau membaca Quran itu boleh. Membaca Quran dari hafalan kita misalkan nggak apa-apa. Yang dilarang menyentuh mushaf. Mushaf itu yang semuanya berbahasa Arab, firman-firman Allah. Tapi kalau misalkan yang kita pegang adalah Quran, mushaf, yang di situ ada Qurannya, tapi juga ada tafsirnya, seperti tafsir Jalalain misalkan. Ada beberapa cetakan sekarang selain ayat-ayat Quran di sampingnya ada tafsirnya atau ada terjemahnya, Quran terjemah Indonesia. Itu boleh untuk kita pegang karena sudah tidak dinamakan mushaf, itu dinamakan kitab tafsir, dinamakan terjemah Quran atau terjemah mushaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berhadas kecil terlarang baginya untuk sholat, terlarang baginya untuk tawaf, dan terlarang baginya untuk membawa mushaf. Kecuali yang ada terjemahnya atau ada tafsirnya, karena ini sudah tidak dinamakan sebagai mushaf, tapi terjemah daripada mushaf atau Al-Quran. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.